Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarintan Gogou dari kelas A, program studi pendidikan biologi. Baik, saya akan menjelaskan tugas kedua tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian ketuhanan. Yang kedua, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Dan yang ketiga, keimanan dan ketakwaan. Ketuhanan dalam konsep Islam disebut dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa Allah sebagai Maha Tinggi yang nyata dan esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Pemikiran manusia tentang Tuhan. Manusia sejak mula pertama sejarah pemikiran sudah mengenal adanya suatu kekuatan-kekuatan yang mengatasi manusia. Suatu yang dianggap maha kuasa dapat mendatangkan kebaikan ataupun kejahatan, serta dapat mengabulkan doa dan keinginan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan sudah sejak dini dimiliki oleh manusia. Lanjut, pemikiran Barat. Yang pertama, dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia. Ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Yang kedua yaitu animisme. Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Yang ketiga yaitu politisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan. Karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan, roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, ada yang membidangi angin dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu henoteisme. Politisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi, karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan, namun terkadang manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme, Tuhan tingkat nasional. Dan yang terakhir yaitu monoteisme, yaitu kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi dalam 3 paham yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Lanjut pemikiran umat Islam. Yang pertama, Mu'tazilah. Hasil dari paham Mu'tazilah yang bercorak rasional ialah muncul abad kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun kemajuan ilmu pengetahuan akhirnya menurun dengan kelaknya mereka dalam perselisihan dengan kaum Islam ortodoks. Yang kedua, Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Yang ketiga yaitu Jabariyah, merupakan pecahan, dan Murji'ah berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Dan yang keempat yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Pendapatnya berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Semua aliran itu mewarnai kehidupan pemikiran ketuhanan dalam kalangan umat Islam periode masa lalu. Pada prinsipnya, aliran-aliran tersebut di atas tidak bertentangan dengan ajaran dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam yang memilih aliran mana saja di antara aliran-aliran tersebut sebagai teologi mana yang dianutnya, tidak menyebabkan ia keluar dari Islam. Lanjut, keimanan dan ketakwaan. Iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Unsur-unsur pokok keimanan yang pertama, percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya pada malaikat dan kitab Allah, dan percaya pada risalah hari bangkit, pokok kewajiban agama, serta rela pada ketentuan Allah. Lanjut, ketakwaan. Takwa adalah sikap mental yang positif terhadapnya berupa waspada dan mawas diri sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Yang kedua, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang ketiga, menepati janji. Dan keempat, senantiasa bersabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.